Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di kitab fikih yaitu Minhajus Salikin. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bab musaqah, ihya'il mawaz dan bab al-ja'alah wal ijarah. Tapi sekarang kita masuk kepada bab yang baru itu babul luqatah dan wal laqid. Apa namanya? Babul luqatah wal laqid. Baik. Luqatah itu artinya barang temuan, artinya barang yang tercecer. Luqatah artinya barang yang tercecer. Kalau laqid itu orang hilang. Ya kalau antum kececer sama orang tua antum berarti antum laqid. Artinya hilang gitu. Ya mungkin hilang akalnya, terus dia nggak bisa pulang ke rumahnya kalau udah dewasa, atau masih anak kecil hilang gitu ya. Bagaimana hukumnya? Wahiyya ala thalathati adrub. Ya, dan dia ada dalam 3 bentuk ya. Luqatah dan laqid. Ahaduha yang pertama mataqillu qimatuhu. Yang sedikit harganya. Kasauti warraghifi wa nahwihima. Fayumlaku bila ta'rif. Yang pertama, kalau barang hilang, maka yang pertama jika barang hilang itu tidak yang sedikit harganya, yang tidak mahal. Taqillu qimatu yang sedikit harganya, artinya yang murah, yang tidak berharga. Taqillu qimatu artinya apa? Yang tidak berharga atau sedikit harganya. Kasauti seperti cambuk, ya, warragif roti, dan sebagainya, itu tali temali, ya seperti itu. Fayumlaku bila ta'rif, maka ini boleh dimiliki tanpa diumumkan. Bila ta'rif artinya diumumkan. Kalau antum menemukan barang di jalan atau di tempat antum ada barang orang kececer, kalau barang itu tidak berharga maka itu boleh dimiliki tanpa diumumkan. Itu yang pertama. Wasani ad-dawal. Ad-dawal artinya jamak dari dolah. Dolah itu artinya hewan yang hilang. Hewan yang hilang. Tadi kan barang, karena sekarang hewan. Baik itu kambing, ayam, atau onta, sapi. Hewan ya. Artinya kenapa dolah? Tersesat. Dia nggak balik ke kandangnya, nggak pulang ke rumah tuannya dan sebagainya. Allati tamtani'u min sigaris siba, ya. Yang biasanya itu khawatir nanti akan terancam oleh hewan buas. Ya. Kal ibil seperti onta yang tidak mungkin dimangsa. Falatum laku bil iltiqat, maka dia tidak boleh dimiliki dengan memungutnya mutlaqan. Jadi onta hilang itu nggak boleh diambil, dipungut, ya, nggak boleh dijadikan hewan milik kita, ya. Wasalis ma siwa dzalik, yang ketiga adalah apa yang selain dari tadi. Jadi secara umum ada barang hilang. Barang hilang itu kalau tidak berharga maka boleh diambil, dimanfaatkan saja atau disedekahkan. Yang kedua, hewan yang hilang. Hewan hilang itu dibagi 2, ada yang onta, ada yang kambing nanti. Yang ketiga, masih wadhalik, apa yang selain itu. Fayajuzu iltiqatuhu, ya, wa yamlikuhu idza arrafahu sanatan kamilatan. Yang ketiga selain yang tadi adalah boleh dipungut. Fayajuzu iltiqatuhu, boleh diambil, ya. Luqatah itu kan barang tercecer, boleh diambil. Fayamlikuhu, maka dia boleh memilikinya idza arrafahu, jika dia mengumumkannya, ya. Jika diumumkan dulu, berapa lama? Sanatan kamilah, selama 1 tahun. Tadi antum contoh menemukan segepok duit, contohnya 10 juta atau 1 juta lah. Kapan antum boleh menggunakannya? Setelah antum mengumumkan itu selama 1 tahun, ya, 1 tahun. Kita lihat hadisnya. Wa an Zaid bin Khalidin al-Juhani, ya, qala jaa rajulun ila nabi, telah datang seseorang ke Nabi, ya. Fasa'alahu 'anil luqatah, maka dia bertanya tentang luqatah, ya, bagaimana hukum luqatah. I'rif ifasaha, ya. Katanya kenali ifasaha itu artinya
bungkusnya. Jadi kalau kita dulu menyimpan duit itu biasanya dalam kain, kantong kain, atau bisa lihat seperti dompet tapi buntalan kain. Itu disebut dengan infas, ya. Kemudian wawika aha, dan pengikatnya. Jadi seperti apa ya? Ya, di atasnya itu kan terbuka, ya, kantong kain di atasnya terbuka. Nah, terus di atasnya itu diikat pakai tali, ya kan? Seperti tempat minyak wangi gitu kan, kain. Nah, itu talinya disebut dengan apa? Wika. Ya. Talinya disebut dengan wika. Maka untuk memastikan siapa pemiliknya, maka kita tanya dulu apa warna kantongnya dan apa warna talinya, apa jenis talinya, apa bentuk talinya, apa bentuk kantongnya tadi. Kalau sekarang mungkin seperti tas, ya, apa jenis tasnya, apa merek tasnya, apa warnanya, mungkin seperti itu. Kalau dahulu disuruh untuk mengenalkan apa itu bentuk talinya, apa bentuk kantongnya. Kemudian tsumma arifha sanatan, kemudian umumkan dia selama 1 tahun. Ya, ini kalau barangnya barang berharga, ya, luqatoh, ya. Fa in jaa sahibuha, seandainya datang pemiliknya. Sahibuha artinya pemilik harta tadi. Ya, setelah diumumkan. Wa illa fasya'naka biha atau fasya'nuka biha. Jika datang pemiliknya maka diserahkan. Ya, tentunya setelah ditanyai dulu bentuknya. Tapi supaya tidak ngaku-ngaku, ya. Kemudian kalau tidak datang gimana? Ya, terserah. Kalau antum butuh silakan digunakan. Tapi kalau antum tidak butuh, antum sedekahkan juga boleh. Setelah 1 tahun tidak datang pemiliknya, tapi antum sedekahkan. Tahu-tahu di tahun kedua datang orangnya. Tahun kedua datang orangnya. Tanyain ke dia. Kalau dia rela untuk disedekahkan, ya sedekahkan. Tapi kalau dia tidak rela untuk disedekahkan, maka antum harus ganti. Intinya kalau datang orangnya, maka harus diganti. Tapi kapan antum boleh menggunakan atau mengelola harta tadi? Setelah diumumkan 1 tahun. Jadi kita umumkan dulu selama 1 tahun. Kapan diumumkan? Di mana? Yaitu di selain masjid. Mungkin di pintu-pintu masjid, di pasar, atau di tempat keramaian. Antum mungkin kalau sekarang mungkin antum tulis di koran, atau mungkin sekarang bisa di-upload di media sosial, ya. Siapa yang kehilangan di tempat ini jam segitu, silakan hubungi saya. Itu kan seperti mengumumkan barang hilang. Tapi nggak boleh diumumkan di masjid, ya. Di masjid tidak boleh, karena masjid tidak dibangun untuk itu. Tapi masjid itu untuk ibadah. Tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid. Dan juga tidak boleh mengumumkan kehilangan di masjid. Contohnya begini, si Panji tadi ke masjid, kemudian dompetnya hilang. Kemudian dia ambil mikrofon, maju ke depan, saya barusan kehilangan dompet sekian jam sekian. Nggak boleh. Atau sebaliknya juga tidak boleh. Kalau Panji menemukan dompet, nggak boleh diumumkan di masjid, ya. Namun bagaimana caranya? Antum serahkan ke DKM atau antum taruh di kotak dan biarkan orang lain mengambil kalau dia merasa memiliki. Karena hukum masjid khusus, ya. Tapi di pintu masjid boleh. Di pintu masjid boleh mengumumkan. Ini berkaitan dengan barang yang hilang. Kemudian qala fadolatul ghanam. Kemudian orang tadi bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan dolatul ghanam? Apa dolah tadi? Hewan yang hilang. Al-ghanam kambing, domba atau kambing, ya. Bagaimana kalau kambingnya hilang, hewan tersesat gitu, ya. Qala hiya laka aw li akhika aw li dhi. Dia terserahmu, milikmu, atau milik saudaramu, atau milik dzib, serigala, ya. Artinya di sini ada pilihan, maksudnya ada hukum boleh, ya. Kalau kita khawatir nanti ini kambingnya tidak diselamatkan, nanti dimakan oleh serigala, kan. Kalau antum temukan kambing hilang di pinggir hutan, kalau antum biarkan, ya, nanti diambil oleh serigala. Qala fadolatul ibil. Kemudian dia berkata, bagaimana dengan hewan yang hilang berupa ibil? Apa itu ibil? Onta. Qala malaka walaha. Kamu tidak berhak di situ dan serigala juga tidak bisa memangsanya, ya. Walaha. Ma'aha siqauha. Dia memiliki air minumnya. Jadi onta itu kan punya di punggungnya ada punuknya, ya.
Jadi kalau lama-lama dia kehilangan, dia nggak apa-apa, dia masih bisa hidup ya. Wahidha'uha, dan dia punya sepatu ya. Taridul ma, dan dia akan mendatangi air kalau dia kehausan. Ya, wa ta'kulu syajar, dia akan memakan pohon-pohonan. Hatta yalqaha rabbuha, sehingga dia ditemui oleh pemiliknya. Tadi kalau onta hilang, dia akan bertahan di alam lepas gitu tanpa diurus. Beda dengan kambing. Kalau kambing kalau nggak diurus nanti diterkam serigala. Tapi kalau onta, dia punya air, bisa minum sendiri, dia bisa bertahan, dia bisa cari air sendiri, dia bisa makan sendiri sampai ditemukan oleh tuannya. Taib. Kalau onta seperti itu. Ini hadisnya muttafaqun alaihi. Taib. Kemudian berikutnya waltiqatul laqid, dan memungut orang hilang. Iltiqat artinya memungut, al-laqid artinya orang hilang. Tadi ada dua istilah, luqata dan laqid. Luqata itu barang ya. Ya, kalau laqid itu orang yang hilang. Ya, anak mungkin. Ya. Dicari ya. Wal qiyamu bihi, mengurus laqid ini adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Kalau sudah dilaksanakan oleh satu orang maka gugur kewajiban yang lainnya. Contohnya di sini ada anak hilang, maka harus ada satu orang yang mengurusnya. Ya. Fa in ta'adzara baitul mal, jika baitul mal tidak bisa mengurusnya, fa'alaman alima bihalihi, maka wajib bagi orang yang mengetahui halnya, kondisinya, maka wajib dia mengurus orang hilang tadi. Taib. Biasanya kalau di sini diurus negara ya, di negara kita itu ada diurus negara, ada yayasan itu mengumpulkan anak-anak terlantar di jalanan, nggak tahu siapa bapak ibunya, mungkin hasil pernikahan yang tidak sah atau gimana. Mungkin dikumpulkan anak-anak itu dimasukkan ke seperti panti gitu ya. Jadi diurus oleh negara. Kalau kadang negara tidak bisa mengurusnya atau baitul mal, maka diurus oleh masyarakat atau siapa yang mengetahui tentang kondisi anak itu. Taib. Maka hukumnya fardu kifayah. Taib. Paham di sini ya? Babul luqata. Ada pertanyaan? Taib. Jadi kalau antum mendapati barang yang berharga, ya, maka harus diumumkan selama berapa? 1 tahun, ya. Di mana? Di pasar, di keramaian. Taib. Namun bagaimana cara membatasi, menentukan ini barang berharga atau tidak? Ya, ulama beda pendapat di sini, ada mengatakan itu kembali ke uruf, tergantung ukuran daerah masing-masing. Ya, kalau di negerinya kaya kadang 1 juta itu nggak berharga. Kalau negerinya kaya kadang handphone tidak berharga, biasa saja. Kalau negerinya tidak terlalu kaya mungkin itu jadi barang mahal. Ya, tergantung uruf daerah masing-masing. Ya, kebiasaan penduduk setempat. Ada juga mengatakan batasan barang berharga dan tidak berharga itu sesuai dengan batasan orang itu dipotong tangannya kalau barang itu dicuri. Ya, ada mengatakan 1/4 dirham, 1/4 dinar, atau mengatakan 10 dirham. Jadi kalau ada seorang mencuri, kapan orang ini dipotong tangannya? Ada mengatakan sampai 1 nisab ya. Ya, seperti 1/4 dirham. Ada mengatakan tidak usah, ya, nggak ada batasannya. Ini barang berharga apa enggak? Ya nggak ada batasannya. Dikembalikan kepada apa? Kebiasaan penduduk setempat. Tapi mana yang lebih rajih? Yang rajih ini adalah kembalikan kepada kebiasaan penduduk setempat. Kalau penduduk menganggap itu hal yang mahal, berarti itu nggak boleh diambil. Tapi kalau dianggap itu mahal, maka harus diumumkan, nggak boleh digunakan. Ya. Taib. Namun mana yang lebih afdol? Mengambilnya atau meninggalkannya? Antum contohnya menemukan barang tercecer di kereta. Lihat kondisinya. Kalau barang itu kalau ditinggalkan khawatir akan rusak, maka kan nggak boleh menyia-nyiakan harta. Ya. Iya, kalau khawatir akan rusak maka antum ambil dan simpan dan umumkan. Ya. Kalau antum merasa aman bahwa nanti kalau dibiarkan di situ akan ada orang pemiliknya mengambilnya, contohnya di bis contohnya. Bis atau kereta atau pesawat ada barang orang ketinggalan di situ. Ya kalau dibiarkan di situ mungkin nanti akan ada orang yang mengambilnya. Atau antum temukan barang itu di ruang tunggu contohnya, ya.
itu kan nggak bakal rusak. Tapi kalau antum temukan barangnya di pinggir sungai, contoh handphone di pinggir sungai, hilang kan? Atau di jalanan, kalau dibiarkan nanti akan bakal rusak kan? Maka akan jadi sia-sia hartanya. Maka itu boleh antum, lebih baik antum selamatkan, ya, selamatkan dan dijaga. Nanti kalau nggak datang pemiliknya, antum gunakan kalau antum mau. Taib. Ya mau. Itu lebih afdolnya mana gitu. Tergantung kondisi barangnya. Ya. Taib. Intinya kembali kepada maslahat. Kalau barangnya itu dikhawatirkan rusak, sia-sia, maka antum selamatkan. Taib. Taib. Berikutnya kita masuk ke babul musabaqah wal mughalabah. Halaman 57 ya. Halaman bab berapa? 55 di buku antum. Babul musabaqah wal mughalabah. Apa itu musabaqah? Antum pernah dengar musabaqah enggak? Musabaqah tilawatil Quran, MTQ, apa itu? Perlombaan. Ya. Musabaqah artinya perlombaan. Al-mughalabah itu seperti yang versus itu. Saling mengalahkan. Apa? Kalau versus itu mughalabah. Kalau musabaqah itu enggak ada versusnya. Tadi 10 orang terus berlomba. Apa bedanya? Kalau yang adu itu disebut dengan mughalabah. Ya mungkin pertempurannya dua pihak. Itu disebut dengan mughalabah. Saling mengalahkan. Tapi kalau musabaqah banyak dan saling satu juaranya. Saling mengalahkan. Ya, saling mengalahkan. Mungkin itu bisa tinju atau bisa adu kepintaran atau apa kayak kalau lari biasanya kan musabaqah ya. Kalau lari biasanya musabaqah. Taib. Kalau Isa. Taib. Kita lanjutkan wahiyah salah satu anwa' dan dia ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Naun. Yang pertama yajuzu bi'iwadin wa ghairihi. Boleh dengan imbalan. Wahiyah musabaqatul khail wal ibil wasiham. Artinya kalau orang berlomba di sini maka boleh dikasih imbalan. Itu musabaqah al khail. Lomba kuda, pacu kuda. Anda tahu pacu kuda? Itu yang dinilai apa? Yang paling cepat, paling dulu. Wal ibil, onta juga sama. Ya, pacu onta. Wasiham itu panah, lomba memanah. Jadi boleh dikasih hadiah di situ. Boleh dikasih hadiah. Taib. Wa na'un. Dan berikutnya ada jenis yajuzu bila iwad. Ya. Boleh jika tidak ada imbalan di situ. Wala yajuzu bi iwad, dan tidak boleh jika ada imbalan. Paham tuh di sini? Dikasih imbalan tidak boleh. Tapi kalau enggak dikasih imbalan boleh. Apa itu? Wahiyya jami'ul mughalabat bi ghairi salasatil madhkurah, yaitu sisa selain dari 3 tadi. Ya, selain dari lomba pacu kuda, pacu onta dan memanah. Itu boleh diperlombakan asal enggak boleh dikasih imbalan. Paham di sini ya? Enggak boleh dikasih imbalan. Kemudian dikecualikan juga di sini bi ghairi nardi wasyatranj, kecuali lomba dadu atau catur. Ya. Sifatnya judi. Itu enggak boleh. Meskipun tidak ada imbalan juga tidak boleh. Baik. Fatahrumu mutlaqan, maka ini haram secara mutlak. Dan ia adalah jenis yang ketiga. Ya. Jenis yang ketiga. Li hadisnya adalah la sabaqa illa fi khuffin au naslin au hafirin. Antum lihat hadisnya? La sabaqa, tidak ada perlombaan, atau artinya juga la sabaqa, boleh dibaca sabaqa atau sabaqa. Kalau sabaqa artinya tidak ada perlombaan, kalau sabaqa tidak boleh dikasih imbalan bagi perlombaan ini, kecuali dalam lomba khuffin, yaitu kuda, au naslin onta, au hafirin afan. Naslin itu panah, hafirin itu kuda. Ya, khuffin itu onta, afan ya. Khuffin itu onta, naslin itu panah,
Khafir adalah kuda. Rawahu Ahmad wassalasah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 3. Khufin itu onta, naslin panah, hafir kuda. Wa amma masiwaha, adapun selainnya, fa innaha dakhilatun fil qimari wal maisir. Ya. Maka yang sisa ini maka termasuk kepada judi ya. Judi dan mengundi nasib. Baik. Itu pelajaran kita sampai hari ini ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi